kita pun tidak terlepas dengan bimbingan Tuhan. Tidak pernah terlepas dari yang namanya berdoa dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berdoa itu artinya kita sementara berbicara kepada Tuhan. Kita sementara curhat kepada Tuhan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, pergumulan hidup yang dialami oleh anggota jemaat, oleh umat Tuhan dan saudara dan saya sampaikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, itu artinya Yesus sementara berbicara kepada kita. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya ayat tema kita yang sudah dibacakan oleh Ibu Endang tadi, bahwa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, apa saudara-saudaraku, tetaplah berdoa. Berdoa adalah hal yang simple, adalah hal yang sederhana. Ini gampang, anak kecil pun bisa melakukannya. Tapi kadang-kala kita lupa untuk melakukannya. Saat kesibukan menimpa hidup kita, menimpa dengan kita, maka kita lupa dengan hal yang namanya berdoa. Kita terburu-buru sehingga kita tidak melakukannya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu cara berdoa. Apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya ialah berdoa. Doa Bapa kami. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Lukas 18, ayatnya yang pertama, Lukas 18 ayatnya yang pertama, Tuhan berkata, Lukas 18 ayatnya yang pertama dengan judul perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayatnya yang pertama Lukas 18, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa dengan tidak jemu-jemu maksudnya berdoa tanpa ada malas-malasan. Berdoa dengan penuh sukacita, berdoa dengan penuh kerendahan hati, mengangkat hati dan jiwa kita tertuju kepada Yesus, dan ini dilakukan dengan penuh sukacita, tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa jemu-jemu. Tapi saudara dan saya melakukannya untuk apa saudara-saudara? Untuk pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya melakukannya untuk kita, untuk kerohanian kita, kemajuan pelayanan kita, dan untuk apa saudara-saudara? Untuk saudara menjadi umat yang taat setia dalam hal berdoa. Saat musibah menimpa kita, saat masalah menimpa kita, jangan dulu lari kepada dunia, tapi larilah kepada Yesus. Dengan apa? Cara berteduh dan berdoa. Makanya Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, berdoalah dengan tidak jemu-jemu atau dengan bosan, kata lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kala ini juga membosankan. Kalau doa syafaat panjang sedikit, banyak yang sudah mengeluh sakit kaki saat berkeluh dan sebagainya. Tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukannya dengan percaya, dengan iman, maka apa saudara-saudara? Tuhan hadir dalam doa kita. Jawaban yang indah Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu bersama bahwa di dalam doa ada 3 jawaban, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Ada kalanya Tuhan menjawab tidak, ada kalanya Tuhan menjawab ya, ada kalanya Tuhan menjawab tunggu. Itu semua butuh proses untuk pertumbuhan iman kerohanian kita. Membutuhkan proses untuk apa saudara-saudara? Untuk saudara dan saya mengembangkan tabiat kita untuk lebih setia dekat dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus, Yesus sekali lagi mengatakan, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya untuk tidak jemu-jemu dalam hal berdoa. Kenapa? Karena ada waktunya, ada saatnya mereka hidup di dalam penderitaan. Ketika Yesus naik ke surga, penganiayaan pasti akan terjadi kepada murid-muridnya saat memberitakan Injil Tuhan. Makanya Tuhan menegaskan, Tuhan memberitahukan kepada mereka untuk tetap tekun dalam hal berdoa. Oleh sebab kalau dengan hal tekun dalam hal berdoa, maka setiap masalah hidup yang kita alami terasa ringan, enak, karena Tuhan yang memikulnya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan ajarkan lewat doa? Apa yang Tuhan ajarkan lewat doa kepada saudara-saudara dan saya? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita dengan hal berdoa? Saudara, kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh firman di sana? Di dalam Matius 7 Matius 7 ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayatnya yang ke-7, Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin, saudara-saudara. Ya saudaraku, Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan yang menegaskan, Tuhan yang memberitahukan kepada kita di saat ini melalui ayat yang tidak asing lagi kepada kita saat kita mendengarkannya, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apa yang saudara minta kepada Tuhan? Apa yang saudara mau minta kepada Tuhan? Tentu pada saat kita meminta kepada Tuhan, tidak menjadi otomatis Tuhan langsung menjawabnya. Oleh sebab Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Dia menjawab sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Apa yang kita cari di atas dunia ini, saudaraku? Apakah harta kekayaan? Apakah yang kita cari pada saat ini kedudukan, jabatan dan sebagainya? Yang kita cari adalah kerajaan sorga. Amin. Yang kita cari adalah kerajaan sorga. Itulah kerinduan kita, impian dan harapan kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dan kita masuk di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita cari di dunia ini? Emas dan permata, apakah yang kita cari? Ataukah yang kita cari adalah kebenaran Kristus? Yang kita cari adalah sorganya Kristus, supaya kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau pada saat kita bertamu, apa yang kita lakukan? Kita ketok pintu. Kita ketok sebanyak 3 kali. Kalau lewat dari 3 kali tidak ada balasan suara, berarti kita kembali. Kita meninggalkan rumah yang kita hampiri. Tapi jawaban Tuhan sih, ketoklah pintu batin hatimu, saudaraku. Ketoklah. Ini adalah salah satu kebenaran firman Tuhan yang ia sampaikan kepada kita, yaitu mengetok pintu, maka pintu itu akan dibukakan kepada saudara dan saya. Kalau kita nggak mungkin kita pergi bertamu di orang tanpa mengetuk pintu atau tanpa bersuara memanggil sang tuan rumah. Kalau kita diam-diam saja, mana mungkin pintu akan dibukakan. Itulah sebabnya saudaraku, kita mengetuk pintu hatinya Tuhan. Kita mengetuk pintu kerajaan surga, maka dibukakan bagi kita dan mencurahkan isi berkat Tuhan tercurah melimpah kepada umat-umat Tuhan. Saudaraku yang kekasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Roma 8 ayat yang ke-32, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Roma 8 ayat yang ke-32, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui pelajaran kita tentang hal berdoa. Jadi renungan kita pada sahabat ini adalah berbicara tentang berdoa, tentang doa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yang harus dibuat oleh kita semua tanpa harus meninggalkan hal tersebut. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-32, firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Tuhan Allah saja mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, menebus dosa saudara. Tuhan yang memberikan anaknya kepada kita supaya kita diselamatkan. Mana mungkin ketika kita berdoa meminta dia tidak mana mungkin ketika kita berdoa dia tidak menjawabnya. Jelaskan di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi dia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang mengaruniakan kepada manusia supaya diselamatkan. Bagaimana mungkin ketika kita berdoa meminta kepadanya dia tidak menjawab? Mustahil bagi kita kalau Allah yang kita panggil, Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus tidak menjawab doa-doa kita. Bagaimana mungkin Allah tidak mau menjawab doa kita? Dia adalah Allah yang penuh kasih, dia adalah Allah yang penuh rahmat, dia adalah Allah yang selalu melimpahkan kasih berkatnya kepada umat-umat Tuhan. Dan dia memberikannya kepada kita, dia memberikan kepada saudara dan saya, dia memberikan akan kasih dan pertolongannya, berkatnya kepada saudara dan saya, supaya kita menerima akan berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata mengenai hal berdoa, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah dengan sungguh-sungguh memberikan upah kepada orang yang juga sungguh-sungguh mencari Dia. Kita mencari Tuhan lewat apa, saudara-saudaraku? Lewat doa. Kita bersekutu dengan Tuhan lewat apa? Lewat doa. Kita berbicara kepada Tuhan lewat apa? Lewat doa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh yang mencari Dia. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Dia? Sudahkah kita setia dengan sungguh-sungguh mencari Yesus? Datang di ibadah saja kita masih terlambat. Kita saja masih belum siap untuk masuk dalam ibadah. Datang ke gereja oleh karena kesibukan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihilah Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi akan umatnya. Percayalah bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah umat Tuhan sampai sejauh ini sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan atau belum? Pertanyaan bagi saudara dan saya untuk jawab secara pribadi masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat ibadah? Apakah saya sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan lewat doa? Saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan selalu ada ketika kita mau menyerahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan selalu ada bagi umatnya yang meminta kepadanya. Sekali lagi, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi, pertanyaan bagi saudara dan saya untuk menjawabnya dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Dia?
baca Alkitab, baca sekolah sahabat, menyanyi, mengangkat pujian kepada Tuhan melalui lagu-lagu Sion. Inilah yang bisa membuat kita sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Di dalam hal beribadah, mari kita sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita sebagai umat yang percaya adalah selalu memiliki kesiapan diri dalam hal sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang setengah-setengah mencari Tuhan, orang yang setengah-setengah setia kepada Tuhan, apakah Tuhan membukakan pintu langit sorga dan mencurahkan berkat kepada mereka? Karena firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayat yang ke-8, ialah apa? Allah memberi upah. Upah ini adalah berkat. Orang kalau bekerja dia harus mendapatkan upah. Orang kalau bekerja, apa yang dia lakukan? Dia menerima imbalan, dia menerima upah atau gaji. Dan bagaimana kalau kita berhubungan dengan Tuhan? Upah apa yang Tuhan berikan? Upah apa yang Tuhan mau berikan kepada kita? Ialah apa, saudaraku? Berkat. Berkat Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kasih bagi saudara dan saya. Berkat Tuhan itulah yang paling terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Malaki 3 ayat 10. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi seisi rumah tangga kita. Saudara, ketika sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh di dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan, ada upah besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan dia berikan kepada kita. Apakah upah itu? Berkat. Berkat apa? Oh, haleluya, berkat apa saja yang Tuhan akan berikan kepada umatnya? Berkat apa saja yang Tuhan limpahkan kepada umat-umatnya? Tidak bisa dipungkiri berkat yang bisa kita hitung. Pun adalah Sion katakan, hitung satu-satu berkat Tuhan. Tapi dengan iman kita percaya, terlalu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita dapatkan. Terlalu banyak berkat Tuhan, saudara-saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Markus 11 ayat yang ke-24, Markus 11 ayat yang ke-24, apa yang dikatakan sehubungan dengan doa? Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24, apa yang dikatakan sehubungan dengan doa? Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Wow, menarik sekali. Katanya indah sekali. Kalimat ini sangat indah, saudara-saudara. Dalam buku Markus 11 ayatnya yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau minta dan doakan. Apa saja yang engkau minta dan engkau doakan. Minta dan doakan. Apalagi? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diterima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Di situ ada kata percaya. Percayalah bahwa kamu akan menerima. Amin, saudara-saudara. Saya secara pribadi saya percaya bahwa Tuhan terus melindungi saudara umat-umat Tuhan jemaat Ngawi. 3 tahun kita dilanda dengan COVID. Tapi puji nama Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Ngawi masih sehat sampai saat ini. Dan seterusnya. Itu kenapa? Karena doa saudara, doa kita semua, doa umat-umat Tuhan
sehingga umat Tuhan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pakai untuk apa dengan kesehatan itu? Kita pakai untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan kita pakai untuk bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang sangat indah yang Tuhan sampaikan bagi kita di siang hari ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita percaya dulu Abraham, karena dia percaya, maka Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan kalaupun kita percaya bahwa kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan dilimpahkan kepada umat-umat Tuhan. Jika kita percaya, maka kita menerimanya dengan iman. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masihkah engkau ragu dengan kebaikan Tuhan? Masihkah engkau ragu dengan kasih Tuhan? Ataukah kita sudah dengan benar-benar setia dan percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih merasakan keraguan dalam hidup kita, saudara-saudara? Tentu tidak. Sebagai umat yang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang kita lakukan adalah kita mengimani kepada Dia. Mengimani kepada Dia, maka kita terima dengan sukacita, maka kita terima dengan penuh kelimpahan. Itu karena apa? Karena kasih sayang Tuhan bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya, karena Dia memperhatikan kita sebagaimana biji matanya sendiri. Dan Dia mempedulikan umat-umat Tuhan. Dia tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia tahu mana yang harus Dia limpahkan kepada kita. Dia tahu, saudara-saudara, mana yang Dia curahkan kepada umatnya. Jikalau umat-umat Tuhan yang ada di Ngawi tetap setia kepada Tuhan, maka percayalah bahwa kita menerima berkat Tuhan itu dengan penuh kasih sayang. Kita menerima berkat itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 12 ayat yang ke-12. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, Roma 12 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tekun di dalam doa. Saat kita sakit, tetap tekun di dalam doa. Saat masalah menimpa hidup kita, tetap lipatkan kedua tangan kita ini dan tekunlah di dalam doa. Bila perlu kita bertelut, menangis kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Hizkia ketika dia jatuh sakit, hampir mati, firman Tuhan datang kepadanya lewat Nabi Yeremia bahwa engkau akan mati. Tetapi apa, saudara-saudaraku? Dia memalingkan wajahnya ke dinding dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setialah kepada Tuhan lewat doa. Tetap tersungkur di hadapan Tuhan, karena kita adalah manusia yang fana. Kita adalah manusia yang kecenderungan jatuh di dalam dosa, manusia yang gampang jauh daripada Tuhan oleh karena dosa kita. Tetapi saat kita mengimani Kristus dan mau meninggalkan dosa kita dan membawa diri kita lebih dekat setia dengan Tuhan, mengimani dalam kebenaran, tetapi setia kepadanya, setia di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Filipi 4 ayatnya yang ke-6 sehubungan dengan doa kita ini. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan semua itu lewat doa, saudara-saudara. Makanya tadi saya bilang, ketika kesusahan menimpa kita, lipatkan kedua tangan kita, gunakan mulut kita, berbicaralah kepada Tuhan. Berdoa bukan berarti kita sementara berlomba-lomba berdoa dengan mencari kalimat kata yang bagus, yang indah, supaya orang memuji-muji kita. Berdoalah dengan cara yang sederhana. Tuhan tahu masing-masing kita. Tuhan tahu apa yang kita bisa buat untuk Tuhan. Tidak perlu berdoa dengan berlomba-lomba mengungkapkan kalimat kata-kata yang enak sedap didengar. Dengan kalimat yang sederhana saja, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa saudara-saudara? Rasul Paulus katakan kepada kita, ingatkan kepada kita, mengaku dosa kita. Mengaku dosa kita dan doa orang benar itu besar kuasanya. Mengaku dosa kita dulu kepada Tuhan. Betul. Makanya dalam setiap sesi doa harus ada pengakuan dosa kepada Tuhan. Karena Dia adalah adil dan setia mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Tuhan itu baik kepada kita. Dia baik untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia baik untuk apa? Menyelamatkan kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Dia tidak pernah melupakan kita dalam setiap perencanaan. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Matius, kalau kita lihat di dalam, kita lihat dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13, apa yang dikatakan di sana? Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita pelajari ini, maka ini adalah hal berdoa yang mana Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, yaitu tentang hal berdoa ini, yaitu doa Bapa kami sering kita ucapkan. Ya, mungkin kedepannya selesai doa syafaat, kita akhiri dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, saudara-saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 6, di dalam Yakobus dalam Yakobus 5, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18.
Yakobus 5 ayat yang ke-17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat ke-18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah manusia biasa seperti kita, saudara-saudaraku. Manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi ketika dia berdoa untuk hujan jangan turun, hujan pun tidak turun. Dan sebaliknya, dia berdoa dan hujan turun kembali membasahi bumi. Kita bisa seperti Elia kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus membantu kita, memampukan kita dalam hal berdoa. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana kebenaran yang harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan kita yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu umatnya. Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Kalaupun kita punya kelemahan dalam hal berdoa, Roh Kudus menguatkan kita di dalam hal-hal berdoa. Jadi saudara-saudaraku, mengambil komitmen kepada Tuhan bahwa dalam segala hal melakukan apapun itu, kita tidak terlepas dengan yang namanya doa. Ayat inti kita 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, dalam arti tidak putus dengan doa. Sebagai umat yang percaya, umat yang setia kepada Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengajarkan kepada saudara dan saya untuk tetap setia dalam hal berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita jadi manusia-manusia pendoa seperti Elia yang adalah manusia biasa seperti kita. Tapi mujizat Tuhan terjadi ketika dia berdoa. Mujizat Tuhan akan terjadi juga kepada umat-umat Tuhan kalau umat-umat Tuhan setia di dalam hal berdoa. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Hendrik yang sudah membawakan firman Tuhan, di mana mengajak kita tetap berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Untuk mengucap syukur atas firman Tuhan, kita akan bangkit diri menyanyikan lagu Sia nomor 433. Lagu Sia nomor 433, inilah jalanku berdoa.
firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa untuk segala yang Tuhan curahkan bagi kami. Engkau limpahkan kepada kami. Dari pagi sampai siang ini kami boleh bersekutu, beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Umat-umat Tuhan boleh hadir dari tempat mereka masing-masing untuk berkumpul di sini, saling menguatkan satu dengan yang lain dan mempererat hubungan kami dengan cinta kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan kami di surga, terima kasih ibadah yang kami jalankan ini boleh selesai. Dan kami percaya sungguh bahwa berkat Tuhan ada untuk kami semua dalam hal beribadah ini. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan ini yang sudah hadir pada saat ini, bila Tuhan karuniakan berkat Tuhan yang tercurah melimpah atas rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam kesehatan dan memberkati dalam pekerjaan usaha mata pencarian mereka. Tuhan mau menolong mereka, mencurahkan berkat kasih karunia kemurahan-Mu kepada seluruh umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir, ada yang sakit patarjo, biar Engkau sembuhkan dia. Biarlah Engkau memberkati makanan obat minuman yang digunakan, biarlah Tuhan berkati, sehingga itu mendatangkan mujizat kesembuhan atas dirinya. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat hadir, kami tidak tahu apa halangan dan rintangan mereka. Tuhan, biarlah Engkau datang melawat mereka, membimbing mereka dan menolong mereka, agar di sahabat-sahabat berikut mereka mau meluangkan waktu mereka bersama-sama dengan kami beribadah dan bersekutu menyembah memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, jemaat Ngawi, sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan melimpahkan berkatnya kepada umat-umat Tuhan hari ini terus kekal sampai selama-lamanya adalah harapan kita bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi kami mengharapkan kehadirannya